Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi bersama saya Rusdi Fandi, dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, terkait dengan pertemuan ke-9 membahas proses pemidanaan terhadap anak ya pada hukum penitensier. Nah, di sini kawan-kawan semua bisa lihat ada terdapat proses pemidanaan terhadap anak. Yang pertama terkait dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 97, Pasal 1 Angka 2 yang berbunyi, anak yang melakukan tindak pidana, anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut undang-undang maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku di masyarakat. Nah, ini kemarin sudah dibahas ya dalam pengertian kenakalan anak atau juvenile delinquents. Nah, jadi memang anak dikatakan kemarin adalah anak nakal dipandang sebagai anak yang perlu dibimbing ya, tidak dikatakan sebagai anak yang melakukan kejahatan. Kemudian di sini dikatakan anak yang melakukan tindak pidana dalam pasal 4 undang-undang tersebut yaitu sekurang-kurangnya 8 tahun tapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Nah, dalam hal ini anak melakukan tindak pidana pada batas umur sesuai dengan ayat 1 dapat diajukan ke sidang pengadilan setelah anak bersangkutan melampaui batas umur tersebut. Jadi kalau sudah di atas 18 tahun, maka sudah bisa dilakukan persidangan. Nah, tapi dia belum mencapai 21 tahun ya, diajukan ke sidang anak. Jadi ada namanya sidang anak ya. Sidang anak ini bisa dilakukan. Jadi menurut Undang-Undang Pengadilan Anak, anak di bawah umur yang melakukan kejahatan memang layak untuk diproses adalah anak yang telah berusia 8 tahun dan diproses secara khusus. Tapi pada praktiknya, penegakan hukum pada anak nakal terkadang juga mengabaikan batas usia anak. Contohnya pada kasus Raju yang disidang di Pengadilan Negeri Atabat Langkat. Saat itu dia masih berusia 7 tahun 8 bulan ya, belum masuk 8. Karena sebelum masuk 8 tahun maka sesungguhnya anak itu dipulangkan ke orang tuanya atau walinya. Pasal 1 angka 5-nya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 97 dikatakan penyidik anak. Itu khusus anak ya. Ada hakim juga khusus anak, hakim banding juga ada khusus anak, sampai hakim kasasi yang khusus juga tentang anak. Nah, kemudian dalam pelaksanaan peradilan anak itu harus tertutup dan suasana pada sidang anak harus menimbulkan keyakinan pada anak dan orang tua bahwa hakim ingin membantu menyelesaikan masalah. Jadi memang suasananya dibentuk untuk seakan hakim itu dan seluruh yang berperkara di dalam sana tidak membuat anak itu takut. Di pasal 6-nya, hakim, penuntut umum, penyidik, penasihat hukum dikatakan tidak memakai toga atau pakaian dinas. Nah, ini agar suasana lebih ke kekeluargaan ya, tidak ada bentuk ketakutan yang menakutkan anak. Kemudian pasal 23 ayat 3-nya, pidana pokok yang dimaksud dalam ayat 2 terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang atau bayar ganti rugi. Jadi bisa diberikan pidana tambahan juga ya anak ini. Kemudian pasal 24-nya, tindakan yang dapat dijatuhkan anak nakal itu dikembalikan ke orang tua. Yang kedua, diserahkan pada negara untuk dididik, dibina, atau dilatih. Yang ketiga, menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan pelatihan. Nah, jadi memang anak ini diberikan hukumannya juga hukuman tindakan ya, untuk lebih dibina karena memang anak itu dipandang masih memiliki masa depan. Apabila dia harus menghabiskan masa mudanya di dalam penjara, maka akan lebih dipandang berbahaya lagi ketika dia berlama-lama di penjara untuk masa depan anak tersebut.
Pasal 26 menyatakan pidana penjara yang dapat dijatuhkan anak itu setengah dari pidana orang dewasa. Setengah ya. Nah, 26 ayat 2-nya mengatakan anak nakal yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati itu dalam KUHP tidak bisa diberikan hukuman mati, tapi paling lama 10 tahun di lembaga yang juga dikhususkan untuk lembaga pemasyarakatan anak. Jadi tidak ada hukuman mati. Yang ancaman KUHP-nya seperti membunuh itu dihukum mati, ya, maka kalau untuk anak hukuman mati diganti hukuman 10 tahun maksimum. Hakim dapat juga memutus apabila anak melakukan tindak pidana dikembalikan ke orang tuanya, tindakan tadi ya. Kemudian pelaksanaan pemidanaannya berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak bahwa itu tempatnya di lapas anak. Nah, anak pidana ini harus mendapatkan pendidikan khusus di dalamnya. Kemudian pasal 42 ini proses penyidikan ya. Itu wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan ya. Jadi tidak ada paksaan dan ketakutan. Dia lebih ke kekeluargaan. Penyidik juga wajib meminta pertimbangan ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, dan petugas kemasyarakatan. Penyidik terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan. Jadi memang dia dirahasiakan ya. Selain itu juga bisa tertutup. Lamanya penangkapan anak itu sama dengan orang dewasa, paling lama 1 hari. Ya. Kemudian pasal 43 menetapkan penangkapan anak nakal dilakukan sesuai KUHA. Penangkapan dilakukan dalam ayat 1 guna kepentingan pemeriksaan paling lama 1 hari. Jadi memang sesuai KUHAP ya. Pasal 44 untuk kepentingan penyidik, maka penahanan terhadap anak yang diduga melakukan pidana itu cukup ada bukti permulaan. Ya, bisa dilakukan penyidikan. Penahanan sebagaimana dimaksud ayat 1 juga berlaku untuk paling lama 20 hari. Nah, jadi paling lama 20 hari ya ditahan. Kemudian jangka waktunya apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan itu bisa diperpanjang ya 10 hari. Nah, jadi dalam waktu 30 hari penyidik itu harus menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum ya maksimum 30 hari dengan perpanjangan. Itu sudah harus masuk ke jaksa. Nah, apabila berkas belum diserahkan ke jaksa itu maka dalam 30 hari tahanan itu harus dikeluarkan, tahanan anak itu ya. Jadi cuma waktunya 30 hari. Kalau memang tidak terbukti, anak itu diberikan lebih keringanan ya untuk cepat keluar dari tahanan. Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus, ada rumah tahanan ya, cabang rumah tahanan negara. Terus penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam 5 tahun, yang sama seperti orang dewasa ya. Dia bisa ditahan kalau dia di atas 5 tahun. Kemudian pasal 45, penahanan dilakukan dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak, kepentingan masyarakat. Kemudian alasan penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Ya, jadi ada perintah penahanan ya. Kemudian tempat penahanan anak harus dipisahkan dari tempat penahanan orang dewasa. Jadi tidak boleh campur ya, dewasa dan anak. Bisa-bisa anak itu terpengaruh malah mungkin terjadi penganiayaan nantinya. Selama anak ditahan itu jasmani, rohani, dan sosial harus dipenuhi semua demi perkembangan anak. Kemudian undang-undang juga mengatur tindakan penahanan penyidik harus melibatkan pihak yang kompeten seperti psikolog, pembimbing masyarakat, atau ahli lain. Sehingga penyidik anak juga tidak salah mengambil keputusan. Karena memang masalah anak ini masalah yang harus sangat dicermati ya. Masalah kenakalannya, kejiwaannya. Jadi memang tidak bisa sembarang memutuskan bahwa anak ini memang melakukan kejahatan. Jadi harus lebih cermat dengan adanya ahli-ahli yang dibawa.
Nah, ini ada hak-hak tersangka atau terdakwa anak ya. Di sini pertama, setiap anak nakal sejak ditahan dan ditangkap itu harus mendapatkan bantuan hukum, ya, wajib. Kemudian setiap anak nakal yang ditangkap itu juga berhak berhubungan dengan penasihat hukum tanpa didengar oleh pejabat yang lain seperti polisi, jaksa, dan lainnya. Kemudian selama anak ditahan, jasmani, rohani, dan sosial harus dipenuhi. Kemudian tersangka anak berhak mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik, ya, yang diajukan ke pengadilan. Kemudian tersangka anak berhak untuk segera diadili oleh pengadilan. Ya, tersangka anak itu harus segera diadili. Kemudian untuk mempersiapkan pembelaan tersangka, anak berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti. Ya, jadi anak itu harus bisa dijelaskan agar dia paham ya. Kemudian dalam pemeriksaan penyidikan, tersangka anak berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa. Ya. Kemudian anak yang bisu atau tuli, ia berhak mendapatkan bantuan penerjemah. Kemudian anak yang dikenakan penahanan berhak juga menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan KUHP. Nah, anak yang ditahan juga ya itu pada semua tingkat proses peradilan ya, dari penyidikan, penuntutan, pada keluarga atau orang lain serumah dengan tersangka, itu bantuannya dibutuhkan oleh tersangka dan terdakwa anak. Jadi memang tersangka anak itu yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang apapun atas dirinya, juga diberitahukan ke keluarganya. Kemudian anak berhak menghubungi kunjungan, ya, kunjungan dari keluarga, dari manapun ya. Kemudian tersangka anak itu juga dengan perantara penasihat hukum menghubungi dan menerima kunjungan keluarga yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka. Ya, boleh juga ya. Jadi dia bisa untuk menghubungi kunjungan siapapun kalau tidak ada kaitannya dengan perkara. Jadi dia bisa menghubungi kunjungan rohani, ya, diadili pengadilan terbuka untuk umum, mengusahakan untuk mengajukan saksi, kemudian tidak dibebani dengan kewajiban pembuktian, ya, kemudian berhak menuntut ganti rugi dan rehab bila itu tidak terbukti sesuai pasal 95 KUHP ya. Kemudian masalah pemidanaan anak, ini masalahnya ya, dalam pasal 44 disebutkan anak itu manusia yang berumur 16 tahun, dan pasal ini dapat disebutkan bahwa anak yang baru lahir pun mengandung arti dapat dipidana ya. Yang belum 16 tahun itu ya masih berapa bulan juga bisa dipidana ya. Ini masalah sebenarnya ketentuan ini. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 97 juga digunakan model batas usia. Seorang anak itu 10 sampai 18 tahun. Nah, ini ya. Kemudian tentang hukuman yang dapat dijatuhkan, itu sebenarnya hakim menjatuhkan pidananya itu dikurangi sepertiga apabila tindakan pidana dilakukan oleh orang dewasa. Ya. Jadi sepertiga dari hukuman orang dewasa ya, jadi tetap melihat KUHP, tapi cuma sepertiga. Kemudian hakim dapat memutus apabila anak yang melakukan tindak pidana dikembalikan ke orang tuanya. Ya, bisa dikembalikan. Kemudian juga dipidana sebagai anak negara untuk dididik lembaga pemasyarakatan anak. Nah, ini yang benar-benar dimasukkan lapas ya. Jadi memang dikatakan sejak tingkat penyidikan sampai proses sidang di pengadilan harus tertutup sebenarnya untuk umum. Ya, karena supaya tidak memberikan tekanan terhadap anak. Tapi tetap di putusannya juga terbuka untuk umum, dan aparat penegak hukum tidak menggunakan pakaian yang menakutkan seperti seragam dinasnya. Nah, ini pelaksanaan pemidanaan untuk lapas anak ya. Dalam penitensiar itu ini pelaksanaannya ya, dia itu harus mendapatkan pendidikan lanjutan. Dalam undang-undang ini tersebut juga ditentukan bahwa anak boleh dipidana maksimalnya hanya 10 tahun sekalipun itu diancam pidana seumur hidup dalam KUHP.
Dengan kata lain, seorang anak itu tak boleh dijatuhi hukuman seumur hidup, apalagi pidana mati. Nah, itu ya sedikit terkait dengan pidana anak. Tapi memang kita sudah memiliki undang-undang perlindungan anak juga ya, dan juga model peradilan anak nomor 12 tahun 2011. Maksudnya 11 tahun 2012 ya. Undang-undang 11 tahun 2012 itu tentang anak. Yang mana sebenarnya ada juga perma diversi ya. Nah, memang anak itu lebih diupayakan untuk damai dari segala tingkat. Nah, dari sampai umur dia dihukum atau dia dikatakan bersalah, tetap dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai ke proses peradilan itu bisa dilakukan diversi. Nah, diversi itu seperti upaya di luar pengadilan ya. Karena memang gagasan yang dipakai untuk anak ini adalah restoratif ya, bukan retributif. Jadi restoratif itu pemulihan agar anak itu bisa dikembalikan, bukan untuk membalas apa yang telah dilakukan anak seperti dalam teori pidana murni atau pidana absolut. Nah, jadi memang ya ketentuan dalam peradilan anak ini, anak itu bisa dipemasyarakatkan ya, dipenjara juga ya, dari umur 14 ke atas sampai 18 itu ada penjara anak ya. Kemudian di atas 18 tahun dia maka dikenakan orang dewasa. Tapi apabila dia telah melakukannya di umur 17 tahun dan baru ketangkap umur 19, maka dia juga tetap bisa dilakukan peraturan anak ya, tetap setengah dari dewasa, dan juga memakai peradilan anak. Nah, tapi kalau dia di bawah 14 tahun, maka memang hukumannya itu dikembalikan kepada orang tuanya. Nah, untuk ancaman di atas 7 tahun tidak bisa dilakukan diversi atau perdamaian, karena anak itu sebenarnya ditahan. Nah, itu sedikit ya, walaupun sebenarnya ada perbedaan di dalam perma diversi itu sendiri, karena anak itu bisa walaupun dia belum 18 tahun, tapi kalau dia sudah menikah, dia juga diperlakukan seperti orang dewasa. Walaupun itu ada dua gagasan ya dalam perma dan undang-undang anak berbeda. Nah, itu sedikit tentang pengadilan anak. Bisa dikomentari di bawah sini. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.